Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas E, dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Afrizal Rahmat, NRP 15/2022-030, bersama teman saya Bagus Anugrah dengan NRP 15/2022-029. Di sini kami akan menjelaskan generasi sistem operasi, mata kuliah sistem operasi, yang diampu oleh dosen pengajar oleh Bapak Milda Gustiana Husada selaku dosen pengajar kami. Nah, mau tahu kelanjutan videonya bagaimana? Simak video berikut ya. Saya Bagus Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah kumpulan perangkat lunak yang mengatur sumber daya perangkat keras pada sebuah komputer dan menyediakan sebuah perangkat untuk menjalankan aplikasi-aplikasi. Sistem operasi berperan sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak yang berjalan di atas komputer, menyediakan sekumpulan layanan dan fungsi yang menjadikan aplikasi-aplikasi bisa berinteraksi dengan perangkat keras. Ada 8 generasi sistem operasi. Yang pertama itu tanpa adanya sistem operasi, yaitu tahun 1940 ke bawah. Kemudian generasi batch processing system dari tahun 1940 sampai 1950. Kemudian generasi multiprogramming system dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian generasi time sharing system dari 1960 sampai 1970. Kemudian awal mulanya GUI mulai dari 1970 sampai 1980. Kemudian generasi network system dari 1980 sampai 1990. Kemudian generasi mobile operating system yaitu mulai dari akhir 1990 sampai awal 2000. Kemudian generasi yang terakhir yaitu sistem operasi yang berintegrasi dengan kecerdasan buatan mulai dari 2010 hingga sekarang. Kemudian di sini generasi pertama yaitu tanpa sistem operasi, yaitu pada tahun 1940 ke bawah. Jadi sebelum tahun 1940, sebuah komputer tidak memiliki sistem operasi. Pada awalnya, pengguna komputer harus mengetikkan instruksi secara manual untuk sebuah tugas dengan menggunakan bahasa mesin, yaitu 1 dan 0. Baik, selanjutnya di slide berikut ini adalah yang kedua, batch processing system, yang pada tahun 1940 hingga 1950. Nah, di masa ini, pengguna dapat menulis program mereka sendiri pada kartu-kartu berlubang dan memasukkannya ke operator komputer. Kemudian, operator membuat grup-grup pekerjaan yang berbeda-beda dari tipe pekerjaan yang serupa, dan kemudian menyajikannya satu persatu ke CPU. Pertama-tama, CPU mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan dari satu grup, kemudian loncat ke pekerjaan-pekerjaan grup lainnya secara berurutan. Nah, yang ketiga pada slide ini disajikan multiprogramming system yang pada tahun 1950 hingga 1960. Sistem operasi ini menyediakan fasilitas untuk memuat beberapa program ke memori dan memberikan porsi spesifik memori untuk masing-masing program. Ketika satu program menunggu untuk operasi masukan dan keluaran yang mana itu membutuhkan waktu yang lama. Di waktu yang sama, sistem operasi memberikan izin kepada CPU untuk mengeksekusi program selanjutnya dengan menyela program sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat adalah time sharing system yang pada masa 1960 hingga 1970. Nah, time sharing system adalah pengembangan versi dari multiprogramming system. Pada dasarnya, sistem operasi ini melakukan perpindahan dari satu program ke program yang lain setelah waktu interval tertentu.
sehingga setiap program mendapatkan akses ke CPU dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Kemudian selanjutnya awal mula GUI dari tahun 1970 sampai 1980. GUI menyediakan elemen visual sistem komputer yang menjadikan interaksi pengguna dengan komputer menjadi lebih nyaman dan lebih mudah. Pengguna hanya cukup mengklik elemen visual sebagai ganti dari mengetikkan perintah-perintah secara manual. Kemudian generasi network system dari tahun 1980 sampai 1990. Pada 1980, kegemaran terhadap jaringan komputer sedang berada di puncaknya. Sistem operasi seperti Novell NetWare dan Windows NT dikembangkan untuk mengatur komunikasi jaringan yang memungkinkan pengguna bisa bekerja secara berkolaborasi dengan pengguna lainnya dan menjadikan berbagi file dan akses jarak jauh menjadi sangat mudah. Kemudian generasi berikutnya yaitu Mobile Operating System, yaitu pada akhir 1990 sampai awal tahun 2000. Untuk menangani operasi pada ponsel pintar, sebuah tipe spesial dari sistem operasi dikembangkan. Contoh dari sistem operasi ini adalah iOS dan Android. Seiring berjalannya waktu, sistem operasi ini dioptimalkan dan menjadi semakin powerful. Nah, kemudian pada generasi ke-8, yaitu generasi integrasi kecerdasan buatan atau AI, yang lebih kita sering kenal saat ini. Dimulai pada tahun 2010 hingga sekarang. Dengan diintegrasikannya sistem operasi dengan kecerdasan buatan ini, menjadikan sistem operasi menjadi lebih powerful dan efisien dalam banyak hal. Fitur-fitur kecerdasan buatan ini dengan sistem operasi membuat fitur yang benar-benar baru seperti perintah dengan suara, prediksi teks, dan rekomendasi yang sesuai dengan yang disukai pengguna. Nah, beberapa itu tadilah untuk pemaparan generasi sistem operasi yang telah kami sampaikan dari kelas E, kelompok 2, dengan nama saya Muhammad Zaki Afrizal Rahmat, NRP 15 2022 030, dan teman saya Bagus Anugrah, NRP 15 2022 029. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterima di halayak ramai. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu milik kami sendiri dan kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.